Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi dengan NIM 23171 dari kelas Jarkom IF 3D. Nah, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum modul 3 dari jaringan komputer yaitu membangun jaringan switch dan router. Oke, ini topologi yang akan saya bangun pada demonstrasi saya. Nah, di sini juga sudah tersedia tabel pengelamatannya. Nah, tujuan dari modul ini yaitu latihan satunya men-setup topologi dan inisiasi perangkat. Untuk latihan duanya mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas. Kemudian latihan tiganya menampilkan informasi perangkat. Oke, langsung saja. Di sini untuk kebutuhan perangkatnya, satu router Cisco 4221, kemudian satu switch Cisco 2960 dan 2 PC. Oke, untuk latihan satunya, setup topologi dan inisiasi perangkat, yaitu mengkabelkan dan juga men-setup tadi perangkat-perangkat tadi. Langsung saja di sini saya masuk ke Cisco. Pertama kita setup routernya. Karena di sini di software Cisco saya tidak ada router 4221, maka di sini saya menggunakan 4331. Kemudian untuk switch-nya, di sini kita pakai yang 2960 sesuai dengan yang di modul. Kemudian kita perlu dua PC, PC A dan PC B. Oke, kita setup dulu. Kita ganti namanya untuk yang ini PC A, yang ini switch 1 S1, kemudian yang router R1, yang ini PCB. Oke, kemudian kita kabelkan perangkat-perangkatnya. Di sini kita pakai kabel yang straight through, yang fast Ethernet 0, kemudian ke sini. Nah, kita lihat dulu topologinya. Untuk yang dari PCA ke switch menggunakan fast Ethernet 0/6. Oke, fast Ethernet 0/6, kemudian yang dari switch ke router 0/5. Kita bikin lagi fast Ethernet 0/5. Kemudian yang di switch-nya kita pakai yang G001. Kemudian dari switch ke PCB menggunakan G00. Oke, 000. Sini fast Ethernet. Oke, kita udah setup ininya, topologi dasarnya. Kemudian untuk latihan duanya mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Oke. Langkah 1, berikan informasi IP statik ke interface PC. Di sini PC A dan PC B akan saya konfigurasi untuk IP address, subnet mask, dan default gateway. Kemudian PC B akan diping melalui command prompt pada PC A. Oke, kita mengacu pada tabel pengalamatannya di sini. Oke, untuk PC A kita konfigurasi dulu, masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Kemudian kita copy aja dari sini IP address-nya. Oke, kita paste. Nah, untuk subnet mask-nya otomatis sudah ada. Kemudian default gateway-nya kita copy juga sini. Oke, kemudian yang IP fisiknya ini untuk yang A. Kita pindah prefix-nya ke sebelah sini. Kemudian default gateway-nya kita juga masukkan. Default gateway-nya kita juga masukkan di sini. Oke, udah untuk PC A. Kemudian untuk PC B sama, kita masuk ke desktop, kemudian ke IP configuration. Kita sesuaikan dengan PC B. Di sini kita masukkan IP address-nya dulu. Enter, otomatis subnet mask-nya udah ada di situ. Kemudian default gateway-nya kita set juga untuk yang IP v4 di sini. Oke, untuk yang IP v6-nya kita copy juga langsung di sini. Kita pindah prefix-nya ke sebelah sini. Oke, default gateway-nya ini sama kayak PCA.
Ini kayak gini udah. Habis itu kita bakal coba ping dari PCA, dari command prompt PCA. Ping 192.168. Tadi IP address-nya dari PCB itu .0.3. Oke, kita coba ping. Oke, di sini untuk pingnya gagal ya. Nah, pertanyaannya tadi, mengapa ping tidak berhasil? Nah, di sini karena kita belum konfigurasi apa-apa di routernya. Minimal kita harus konfigurasi routernya dulu untuk interface yang menghubungkan ke PCA dan juga interface yang menghubungkan ke PCB. Itu untuk pertanyaan yang ping tidak berhasil. Kemudian langkah duanya konfigurasi router. Buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege exec. Kemudian masuk ke modus configuration. Oke. Untuk routernya kita bisa remote aja untuk konfigurasinya pakai kabel konsol dari PCB aja. Jadi kita remote pakai PCB untuk config-nya, untuk konfigurasi routernya. Masuk ke PCB, ke menu desktop di sini, ke terminal. Kita klik OK aja di sini. Untuk yang ini kita no aja. Oke, kemudian kita masuk ke modus exec dulu. Caranya kita klik enable atau end kayak gini, kemudian kita masuk ke modus konsol, kita config terminal kayak gini, udah. Modus configuration maksudnya. Kemudian untuk yang langkah 2, berikan namanya, nama perangkatnya, kemudian matikan DNS lookup-nya. Oke. Untuk memberikan nama pada perangkatnya, kita bisa gunakan perintah hostname, kemudian diikuti dengan nama perangkatnya. Karena ini router, saya akan beri nama S1 sesuai dengan di topologinya. Oke, udah. Kemudian untuk mematikan lookup-nya, kita bisa gunakan perintah no IP domain lookup. Oke, kayak gitu. Kemudian berikan kelas sebagai password terenkripsi privilege exec. Oke. Kemudian berikan Cisco password konsol dan enablekan login. Kemudian berikan Cisco sebagai password VTY-nya juga dan aktifkan login. Oke, pertama kita ke exec, kemudian password konsolnya, kemudian password VTY-nya. Untuk yang exec kita bisa gunakan perintah secret password. Password tadi diminta pakai kelas, jadi kita pakai kelas. Di sini maksudnya enable ya, enable password kelas. Oke, kemudian untuk yang konsolnya kita masuk dulu ke LAN konsolnya, LAN konsol 0, kemudian kita berikan passwordnya Cisco. Oke, udah. Untuk yang enablekan login juga ya. Oke, kita login dulu yang ini, berarti login kemudian exit. Kita masuk ke line punyanya VTY, line VTY, kemudian untuk VTY itu 015, passwordnya sama Cisco. Oke, kemudian enablekan login, udah. Oke, sekarang lakukan enkripsi password. Kemudian buatlah banner untuk memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Oke, kita perlu enkripsi dulu. Ini kan masih di LAN punyanya VTY, kita exit dulu. Oke, sekarang kita barusan enkripsi. Untuk enkripsi itu pakai service, perintahnya pakai service password dash encryption. Nah, kayak gini. Oke, udah. Kemudian banner MOTD-nya kita bisa gunakan perintah banner MOTD. MOTD ini singkatan dari message of the day.
Jadi kita bisa selipkan message-nya di antara tanda pagar ini. Misalkan kita bikin login dulu, Oke, udah. Banner udah sekarang konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Oke, kita konfigurasi routernya sekarang. Kita lihat tabel pengelamatannya di sini. Pertama kita masuk dulu ke interface yang pertamanya. Kita pakai INT kemudian G, interface yang pertamanya dari switch-nya, dari routernya, B0/0/0/0. Oke, kita masukkan IP address-nya di sini, kita copy aja. IP address, terus copy, paste. Kita perlu ini dulu, subnet mask-nya juga jangan lupa. Oke, udah. Kemudian untuk yang IPv6-nya, v6 at bukan ya, sorry, ini belum ke copy, kita paste lagi. Nah, ini untuk yang IPv6-nya. Kemudian link lokalnya juga, kita IPv6 address, kemudian link lokal. Oke, udah untuk yang G0/0/0/0. Kemudian kita aktifkan. Perintahnya adalah no shutdown, atau kita bisa singkat jadi no SH kayak gini. Oke, udah. Kita bisa perhatikan di sini di routernya untuk yang interface gigabit 0/0/0 udah berubah menjadi hijau. Oke, lanjut yang interface berikutnya sama seperti yang barusan. Kita konfigurasi IP-nya dulu, IP address-nya. Oke, ini IP address-nya kita copy, paste. Kemudian subnet mask-nya jangan lupa. Oke, udah untuk IP yang 4-nya. Kemudian IP6, yang ini. Sebentar, benar nggak? .1.1. Oke, untuk yang IPv6-nya ini kita copy v6 at paste di sini. Oke, udah. Kemudian yang link lokalnya IPv6 address-nya ini sama ya kayak yang interface satunya. Kemudian link lokal. Oke, sekarang kita enablekan. Nah, di sini kan masih merah, jadi kita perlu itu tadi perintah no shutdown untuk mengaktifkannya. Nah, lihat di sini udah hijau. Oke, itu untuk konfigurasinya udah pada router. Oke, udah. Sekarang konfigurasikan suatu deskripsi interface. Untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Kita lihat dulu topologinya. Nah, di sini kan G0/0/1 menghubungkan ke switch 1. Dan yang G0/0/0 menghubungkan ke PC 2. Jadi kita masuk dulu ke interface-nya. Coba kita exit dulu yang ini. Masuk ke interface yang 0 dulu. Yang 0 tadi untuk PCB. Oke, berarti kita masuk ke interface-nya dulu, baru kita kasih deskripsi. Deskripsinya adalah misalkan terhubung ke PCB. Jadi kayak gitu. Kemudian yang satunya, interface satunya yaitu ini, kemudian yang ini kan terhubung ke switch. Jadi kita kasih deskripsi terhubung ke S1 kayak gini. Oke. Udah kita kasih deskripsinya. Sekarang aktifkan routing IPv6. Masukkan perintah IPv6 pada routing di config ya. Kita masukkan ini. Oke, kita exit dulu. Terus kita masukkan barusan. Kita main IPv6.
unicast routing IPv6. Oke, udah. Kemudian simpan running configuration ini ke file startup configuration. Oke, kita kembali dulu ke mode exec, exit dulu. Oke, ini udah mode exec, jadi kita bisa gunakan untuk menyimpan tadi simpan running configuration ini ke file startup configuration. Oke, caranya kita masukkan perintah copy running config. Kita copy config yang sedang berjalan saat ini ke file startup config. Oke, kayak gini udah. Ini building configuration udah. Kemudian set jam pada router. Oke, untuk set jam kita bisa gunakan perintah clock set. Kita coba tanda tanya dulu. Nah, di sini ada parameternya. Yang pertama ini adalah hour untuk jam, tengah ini untuk menit, dan yang terakhir adalah second. Jadi kita bisa ikuti sesuai itu. Ya kan sekarang jam 2.14.10. 14.10. Misalkan detiknya saya kasih 30. Kemudian tanggalnya sekarang 13 Oktober 2024. Oktober 13 2024. Oke, udah berhasil. Sekarang ping PCB dari jendela command prompt PCA. Oke, kita coba ping lagi ya. PCB-nya dari jendela command prompt PCA. Oke, ke PCA, masuk ke desktop, kita masuk ke command prompt. Kita masukkan ping ke IP address-nya dari PCB. Oke, untuk yang pertama di sini request timeout untuk ping pertama kalinya. Misal kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah success rate-nya 100%. Alias kita sudah dapat replay semuanya. Oke, sekarang pertanyaannya apakah ping berhasil? Jelaskan. Oke, barusan pingnya sudah berhasil ya, kita bisa lihat 44-nya sudah replay. Nah, kenapa bisa sudah bisa ping dari PCA ke PCB? Karena kita sudah konfigurasikan switch-nya. Jadi tadi kan interface dari gigabit 0/0/1 ini kita masukkan IP-nya itu adalah default gateway dari PCA. Oke. Kemudian yang gigabit 0/0/0 ini kita sudah masukkan IP address-nya itu yaitu default gateway-nya dari PCB. Jadi dari PCA kita bisa koneksikan, kita bisa ping ke PCB. Itu jawabannya. Kemudian langkah 3, konfigurasi switch. Dalam langkah ini, oke, yang pertama masuk ke console switch, ke modus exec, kemudian ke modus configuration. Berikan nama sama kayak di router tadi, matikan DNS lookup. Oke, sampai itu dulu. Kita ke switch-nya. Nah, kita bisa remote lagi ini untuk konfigurasi switch-nya pakai PCA aja. Nah, kita ke PCA lalu masuk ke terminal untuk konfigurasi switch-nya. Oke, ini udah ke switch, kita masuk ke mode exec dulu. Caranya dengan perintah enable atau N kayak gini. Ini udah masuk ke mode exec, kemudian masuk ke mode configuration. Caranya kita masukkan perintah kayak tadi sama konfigurasi terminal atau conf. Udah, kemudian kita kasih namanya untuk switch-nya. Caranya sama, kasih masukkan perintah hostname, kemudian diikuti dengan nama switch-nya. Ini switch-nya S1. Kemudian matikan DNS lookup-nya. Oke. Sama kayak tadi, no IP domain lookup. Nah, itu udah. Kemudian konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Oke, kemudian konfigurasikan default gateway-nya. Oke, kita berarti masuk ke interface VLAN-nya. Caranya kita masukkan perintah interface VLAN 1.
Oke, kita konfigurasi dulu, sesuaikan dengan ini. Switch 1 kita masukkan IP address-nya, IP address, paste. Oke, ini belum, ini ya apa namanya, subnet masknya belum. Oke, udah. Kemudian tadi disuruh interface VLAN dan aktifkan. Oke. Untuk mengaktifkannya sama kayak di router tadi, kita bisa gunakan perintah no shutdown atau no sh kayak gitu. Kemudian kita konfigurasi ininya apa namanya? Default gateway-nya, kita bisa gunakan perintah IP default gateway. Kita masukkan IP-nya di sini dari switch-nya ya. Oke, paste di sini. Ini salah tipu. Oke, udah. Konfigurasi dan aktifkan udah. Kemudian default gateway-nya juga udah. Sekarang simpan running config. Waduh, barusan keluar. Sebentar, kita masuk lagi ke terminalnya. Simpan running config-nya. Kita berarti exit dulu, masuk ke mode ininya lagi. Mode exec-nya, kemudian sama kayak tadi untuk menyimpannya, copy running config startup config. Oke, kayak gini udah. Ini udah berhasil disimpan. Langkah 4, pastikan konektivitas end-to-end dari PC A ping PC B, dari S1 ping PC B. Semua ping tersebut harusnya sudah berhasil. Oke, kita coba yang dari PC A dulu ke PC B. Masuk ke command prompt, kita ping PC B-nya. Ini udah ada ya. Oke, udah dari PC A ke PC B udah connect. Sekarang dari apa namanya, dari switch ke PC B. Kita bisa gunakan remote aja pakai PC A. Kita masuk ke terminal di sini karena udah pakai konsol untuk switchnya. Kemudian ping juga, ping PCB 192.168.0.3. Oke. Oke, success rate-nya masih 80% untuk pertama kalinya. Kita coba lagi. Nah, ini success rate-nya udah 100%. Oke, udah berhasil ya. Sekarang latihan 3, menampilkan informasi perangkat. Oke, kita pakai perintah show di sini. Langkah pertama, tampilkan tabel routing pada router. Oke, berarti router, kita gunakan perintah ini. Kita masuk ke router lagi. Pakai remote dari PCB aja, terminal. Ke router kita masukkan barusan ya, show IP root. Oke, ini udah keluar ya informasi terkait IP root-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Jadi kodenya untuk koneksi secara langsung itu adalah C di sini. C untuk connected. Oke. Untuk yang kedua, berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Kita bisa lihat di sini ada 1 dan ada 2. Oke, ada 2 berarti. Kemudian jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Jenis interface. Oke. Berarti yang C di sini ada interface-nya untuk yang router yaitu gigabit Ethernet 0/0/0, kemudian yang gigabit 0/0/1 itu 2. Kemudian untuk yang IPv6-nya juga kita bisa cek dengan perintah yang sama, tapi kita ganti IP dengan IPv6. Nah, ini udah muncul juga. Oke, langkah 2, tampilkan informasi interface pada router 1. Oke, sekarang per interface-nya. Kita bisa gunakan perintah ini, kita copy aja. Paste. Nah, ini udah keluar semua.
Oke, sekarang pertanyaannya apa status operasional dari interface G0/0/1? Jadi status operasionalnya itu adalah gigabit Ethernet 0/0/1 is up, atau untuk yang up ini adalah connected, yaitu untuk statusnya sudah connect. Kemudian apa alamat media akses kontrol MAC dari interface G0/0/1? Untuk MAC-nya di sini kita coba more aja. MAC-nya nggak ada di sini, jadi tidak ada MAC-nya, tidak ada alamat MAC-nya pada kasus saya. Kemudian yang ketiga, bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet address-nya itu ada di bagian sini. Internet address adalah IP 192.168.1.1 itu adalah IP dari G0/0/1. Oke. Ya udah, kemudian untuk yang IP fisik juga sama, kita cuma tinggal ganti IP dengan IP fisik. Kayak gini IP fisik. Oke, udah muncul semua sama kayak yang tadi. Kemudian langkah tiganya, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch menggunakan show IP interface brief. Oke, masuk ke router, show IP interface brief. Kita coba show IP interface brief. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait terkait interface-nya. Untuk yang up ada dua, yaitu yang kita gunakan tadi gigabit /0/0/0 dan yang /1 untuk akhirannya. Oke, itu dia. Untuk melihat yang IP fisik juga sama, kita tinggal ganti aja IP dengan IP fisik. IP fisik sama. Kemudian yang switch, kita masukkan perintah barusan ke switch. Berarti untuk yang switch kita pakainya tadi PCA ya. Jadi kita pakai remote-nya PCA ke terminal, masuk terminal. Oke. Nah, kita copy tadi. Untuk yang switch, kita more aja. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya untuk interface-nya dari switch-nya. Ada yang down dan juga ada yang up. Yang up adalah VLAN 1 tadi karena kita udah nyalain dengan perintah no shutdown. Kemudian fast Ethernet 0 juga kita udah nyalain, yang 05 dan yang 0/6. Oke, itu yang untuk yang switch. Sekarang pertanyaannya, jika interface G0/0/1 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Oke, untuk perintahnya itu kita tadi bisa gunakan no shutdown atau no SH untuk menjadikannya up. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G0/0/1 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Jadi ini kan yang G0/0/1 menghubungkan switch dengan PCA. Jadi kita sudah konfigurasi tadi. Kalau kita ubah, misal kita ke tabel pengalamannya. Nah, misalkan ini kita ubah jadi 2 akhirannya, itu PCA maupun switch 1 tidak akan bisa ping ke PCB. Kenapa? Karena default gateway dari switch 1 dan juga PCA itu adalah akhiran 1. Jadi, dia gak bakal menemukan jalur untuk ke PCB. Itu untuk yang pertanyaan kedua. Kemudian ini tabel rangkumannya. Di sini tidak ada router model yang kita pakai. Sudah selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan untuk tugas
praktikum jaringan komputer 1, modul 3 yaitu membangun jaringan switch dan router. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.